Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing dan mari kita belajar bersama tentang jenis-jenis operator dalam bahasa pemrograman Pascal. Nah, di dalam mempelajari bahasa pemrograman seperti Pascal salah satunya, maka tidak akan lepas dari perhitungan matematika maupun logika dan operasi yang lainnya yang mungkin dibutuhkan pada saat membuat program. Di dalam bahasa pemrograman Pascal terdapat beberapa jenis operator. Baik, kita akan bahas untuk masuk ke jenis operator di dalam bahasa pemrograman Pascal. Kita akan coba kenalan dulu dengan apa itu operan dan operator. Kita mulai dari operan. Adalah nilai asal yang digunakan di dalam sebuah proses operasi. Selanjutnya, operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Biasanya operator berupa karakter matematis atau perintah singkat sederhana. Kita lihat contohnya. Pada operasi 10 ditambah 2, angka 10 dan 2 disebut sebagai operan. Sedangkan karakter plus disebut dengan operator. Baik, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi, operan adalah nilai asal yang digunakan dalam sebuah proses operasi, sedangkan operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses. Kita akan coba mulai berkenalan dengan operator. Di dalam Pascal dikenal juga operator unary, yaitu operator yang hanya terdiri dari satu operan. Contohnya adalah operator positif atau plus. Berikutnya operator binary, yaitu operator yang terdiri dari dua operan. Dan sebagian besar di dalam Pascal itu termasuk ke dalam operator binary. Seperti kita lihat contohnya di sini ya, operator aritmatika itu termasuk ke dalam operator binary ya. Contoh 4 ditambah 8. Berikutnya operator ternary, yaitu operator yang terdiri dari 3 operan. Terus di dalam Pascal tidak terdapat operator seperti ini ya, tapi ini dikenalkan saja. Baik, kita lanjutkan. Kita berkenalan dengan operator assignment. Apa itu operator assignment? Yaitu operator yang digunakan untuk memberikan nilai ke dalam suatu variabel. Di dalam Pascal hanya terdapat satu operator assignment, yaitu titik 2 sama dengan ya. Baik, contohnya bisa kita lihat di bawah ya. Ini operator assignment pemberian nilai ya, untuk memberikan nilai. Contoh di sini ada variabel A akan diberikan nilai berupa teks belajar pemrograman dasar Pascal. Maka penulisannya adalah A titik 2 sama dengan dalam kutip belajar pemrograman dasar Pascal. Selanjutnya kita akan
Perkenalan juga dengan operator aritmatika. Nah, ini yang biasanya banyak digunakan apalagi pada saat baru belajar pemrograman ya. Ini untuk mengasah logika di dalam membuat program. Apa itu operator aritmatika? Yaitu operator yang biasa kita temukan untuk operasi matematika. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Operatornya yang biasa atau umum digunakan ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ini simbol pembagian ini untuk bilangan real atau pecahan. Kemudian ada juga operator div untuk pembagian integer atau angka bulat. Selanjutnya ada operator mod, itu sisa hasil bagi. Bisa kita lihat di sini contoh-contohnya ya. Nah, ini 2 plus 3 sama dengan 5, 5 min 2 sama dengan 3, seperti biasa ya. 14 per 4 sama dengan 3,5. Atau ini penggunaan operator div 14 div 4 ya, di hasilnya 3. Kenapa 3? Ketika angka 14 dibagi 4 itu untuk nilai angka bulatnya adalah 3, jadi tidak dituliskan angka di belakang komanya, hanya angka di depannya saja ya, karena 14 dibagi 4 adalah 3, sisa 2 ya. Maka untuk mencari sisanya bisa kita gunakan operator mod ya. Jadi kalau 14 mod 4 maka hasilnya 2. Jadi bisa kita lihat perbedaan operator div dan mod ya. Selain itu, di dalam operator aritmatika ada operator unary ya. Nah, seperti ini ada operator plus dan operator min. Baik, kita lanjutkan ke operator berikutnya, ada operator string. Nah, di dalam Pascal hanya terdapat satu jenis operator string, yaitu plus atau tambah. Biasanya digunakan untuk menyambung string atau istilahnya concatenate. Nah, contoh di sini ya, belajar pemrograman dasar. Nah, ditambah Pascal. Ya, jadi nanti muncul di hasilnya adalah belajar pemrograman dasar Pascal. Selanjutnya kita ke operator perbandingan atau relasional, pembanding ya. Kita lihat, digunakan untuk membandingkan dua buah angka, apakah angka tersebut sama besar, lebih kecil, lebih besar, dan lain-lain. Kita lihat nanti jenis-jenis operatornya ya. Nilai dari operator pembanding ini adalah true atau false ya. Boolean itu hanya ada dua nilai hasilnya, yaitu true atau false. Kita lihat ya, operatornya sini sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Kita lihat contohnya, 5 sama dengan 5, maka nanti hasilnya adalah true. 5 tidak sama dengan 5, hasilnya false. 5 lebih besar dari 6, itu salah ya, berarti hasilnya false. 5 lebih kecil dari 6, benar, hasilnya true. 5 lebih besar sama dengan dari 3, hasilnya true. 5 lebih kecil sama dengan 5, hasilnya true ya. Jadi 5 lebih kecil atau sama dengan 5, hasilnya true. Operator selanjutnya yaitu operator logika atau boolean ya. Nah,
seperti namanya atau istilahnya boolean tadi sudah disinggung ya, dia memiliki nilai keluaran true atau false. Nah, ini operatornya ada operator AND, OR, XOR atau NOT. Nah, ini penjelasannya. Ketika menggunakan operator AND akan menghasilkan true jika kedua operannya true. Kemudian untuk operator OR, jika ada salah satu operan bernilai true, maka hasilnya adalah true. Untuk XOR akan menghasilkan true jika kedua operannya berbeda ya. Dan operator NOT akan menghasilkan true jika operannya adalah false. Kita bisa lihat contohnya. Misalkan di sini operannya adalah true and false. Karena salah satunya ada false, maka hasilnya false. True or false. Nah, ini kalau ada salah satu true, maka hasilnya true. True XOR false. Hasilnya true. Ya, tadi disebutkan bahwa jika operannya berbeda, kedua operannya berbeda, maka hasilnya not true, hasilnya false. Ya, ini bisa dipahami ya. Kemudian ada operator berikutnya yaitu operator bitwise. Operator bitwise mirip dengan operator logika atau boolean, tapi dilakukan di level bit. Nah, ini ya operatornya mirip dengan operator boolean. Nah, ini untuk diketahui saja ya, karena mungkin penggunaannya mungkin digunakan, tapi untuk yang baru belajar pemrograman itu akan jarang ya, tapi tentu harus dikenal atau diketahui. Kemudian operator set atau himpunan ya. Operator set khusus digunakan untuk tipe data set atau himpunan. Nah, ini ya operatornya ada plus, min, kali, selisih, kemudian lebih kecil sama dengan itu artinya beranggotakan. Kemudian ada operator include, ada operator exclude, dan operator in. Nah, ini masing-masing ada penjelasannya. Operator union, selisih, irisan, ya, ini selisih simetri, beranggotakan, menambahkan elemen baru, mengeluarkan elemen baru, dan cek apakah ada di dalam himpunan. Ini juga mungkin untuk yang baru belajar akan sangat jarang, tapi dimungkinkan untuk digunakan. Selanjutnya yang terakhir ada operator address atau pointer. Nah, ini untuk beberapa programmer yang ingin terus mendalami biasa atau mungkin menggunakan operator ini ya. Operator address khusus digunakan untuk tipe data pointer. Fungsinya adalah untuk mencari alamat memori dari sebuah variabel. Operatornya adalah operator akyong atau add. Kemudian ada operator pangkat. Operator add itu fungsinya untuk menampilkan alamat memori sesudah variabel. Sedangkan operator pangkat untuk menampilkan nilai variabel dari alamat memori. Nah, ini di sebelah kanan ada contoh penulisannya. Add nama variabel dan nama variabel pangkat ya. Baik sahabat, demikian penjelasan tentang jenis-jenis operator dalam bahasa pemrograman Pascal. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan terus video selanjutnya tentang pembahasan pemrograman Pascal.
Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.